Anak ini tidak buruk, jauh lebih baik dari Xiao En itu. Tanpa diduga, Pulau Zulong kecil akan lahir jenius seperti itu. Karena Ling Tianzong tidak menginginkannya, Sekte Tianyang kami menerimanya. Petik 2. Apa Sekte Tianyang Anda? Sekte Setan Surgawi kami menginginkannya. Jangan bertarung dengan kami, Sekte Raja Surgawi kami telah membuat reservasi. 3 sekte besar semuanya menyukai Ling Xiao. Saya bahkan tidak berencana untuk lulus ujian. Kualifikasi semacam ini benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi seniman bela diri dari sekte mereka. Mendengar kata-kata seperti itu, Sean mengerang. Dia ingin membunuh Ling Xiao. Hasilnya adalah Ling Xiao secara tidak sengaja. Orang-orang ini semua berlomba-lomba untuk menerima Ling Xiao sebagai murid. Tidak, Ling Xiao harus dibunuh. Mati aku. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya guntur. Ini masih merupakan seni bela diri, tetapi penggunaannya telah sedikit berubah. Mengisap telah menghilang dari tempat yang sama, membunuh ke arah Ling Xiao. Pojok negatif hanyalah perlawanan keras kepala. Ling Xiao dengan sinis berkata, lihat langkah ketigaku, formasi 9 naga Seinrune. Di antara Flash dan Shift, Ling Xiao telah menyelesaikan pengaturan formasi Seinrune. Pada saat berikutnya, 9 naga terbang dari tanah. Pada saat yang sama, dia menggigit tubuh Sean. Pola suci, orang-orang Tian Wenzong tercengang. Sial, anak ini benar-benar serba bisa, Tian Wenzong kami telah mengumpulkannya. Sayang sekali memberikannya padamu. Tian Wenzong juga mulai meraih Ling Xiao. Tidak mungkin, dia milik kita. Adalah milik kita, kecuali Ling Tianzong. 4 sekte yang tersisa semuanya bersaing untuk Ling Qiao. Ini membuat ekspresi utusan ilahi Ling Tianzong semakin jelek. Hal ini membuat Sean semakin marah. Biarkan aku pergi. Sean berjuang mati-matian. Kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan begitu kuat sehingga menghancurkan Kowloon satu persatu. Tetapi sangat disayangkan bahwa meskipun hanya ada waktu singkat, itu lebih dari cukup untuk Ling Xiao. Ling Xiao dengan dingin mengangkat tombak 10.000 naga di tangannya. Teknik tombak Dewa Perang, bunuh. Detik berikutnya, seolah-olah God of War datang ke dunia. Cahaya tombak menakutkan yang membuat Kaisar Sun ngeri ditembakkan. Langsung menembus tubuh Xiao En. Cahaya keemasan menyinari Sean. Jelas ada sesuatu yang berharga. Memblokir pukulan fatal ini. Untung saja dia tidak mati. Tapi dia terluka parah. Thunder Hammer terlalu tua. Tubuhnya jatuh ke bawah. Ling Xiao berjalan ke arah lawan, meraih kepala Xiao En, dan mengangkatnya. 4 gerakan. Ling Xiao memandang Xiao En dengan jijik, menunjukkan senyum menghina. Xiao En ditangkap oleh Ling Xiao dan tidak bisa bergerak sama sekali. Seluruh orang adalah tragedi seperti anak domba yang akan disembelih. Adegan ini mengejutkan semua orang. Terkejut, itu luar biasa. Kejeniusan Ling Tianzong, Xiao En, begitu ditekan oleh Ling Xiao, dia dikalahkan oleh Ling Xiao hanya dengan 4 langkah. Xiao Ming dicubit oleh Ling Xiao. Jika Ling Xiao membiarkannya mati, dia harus mati. Siapa Ling Xiao? Tapi itu hanya kelompok jari manis dari Pulau Zulong. Jika itu adalah jenius top Fulong Shenzhou, itu bisa dimengerti. Tapi Pulau Zulong, sebuah pulau mini, sedikit lebih besar. Bagaimana bisa? Bahkan Kaisar Kuasi tercengang. Jenius top itu bahkan lebih suram. Kekuatan Ling Xiao pasti akan menjadi salah satu pesaing terbesar mereka. Mereka bahkan tidak ingin bertemu orang ini di penilaian berikutnya. Sialan, sial, lepaskan aku ingin membunuhmu, aku ingin. Kamu mati. Sean meraung seperti orang gila. Dia tampaknya belum mengetahui situasi saat ini. Hanya karena dia dikalahkan oleh 4 pukulan dan ditangkap dan dipermalukan lagi, dia kehilangan akal sehatnya. Tidak dapat mengetahui situasi saat ini. Setelah hari ini, wajahnya benar-benar hilang. Bagaimana Anda masih berada di Ling Tianzong mulai sekarang? Brengsek, hehe, bunuh aku. Kamu benar-benar idiot. Ling Xiao mencibir dan mematahkan lengan Xiao En secara langsung, bukannya kamu ingin membunuhku, tapi aku ingin membunuhmu. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki harapan? Petik 2. Sean berteriak seperti babi. Dia berjuang mati-matian, mencoba melarikan diri dari Ling Xiao, tetapi itu sia-sia. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia seperti ayam kecil, tidak bisa melarikan diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Sean merasa ngeri. Dia melihat wajah Ling Xiao dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menghadapi orang gila.
Orang gila ini benar-benar bisa membunuhnya, dia tidak peduli sama sekali. Dengan lancang, berani memindahkan muridku Ling Tianzong, mencari kematian. Tiba-tiba, seorang lelaki tua Ling Tianzong melepaskan aura mengerikan yang menyelimuti tubuh Ling Xiao. Pada saat itu, Ling Xiao merasa seolah-olah dia telah ditangkap di tangan raksasa, merasa sangat tidak nyaman. Jika bukan karena dia mengandalkan Kalsedon untuk meningkatkan kekuatan fisik. Aku takut aku akan dibunuh di tempat. Orang tua yang begitu kuat. Pasti ada kekuatan Zun di Sanzong. Ling Xiao tidak punya pilihan selain menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Utusan surgawi Ling Tianzong tidak menghentikannya. Akan lebih baik jika dia tidak bergerak. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah Ling Tianzong benar-benar tercampur sampai saat ini? Bukankah mereka berdua duel hidup dan mati? Bahkan jika ada yang mati, itu normal. Anda adalah seorang kaisar kuasi, apa tangan Anda? Petik 2. Tiba-tiba, seorang pria kuat di sekte Raja Surgawi melepaskan aura menakutkan dan berlari ke aura pria tua di Ling Tianzong. Ledakan, napas meledak, Ling Xiao santai dalam sekejap. Dari awal hingga akhir, dia memegang tangan Sean dan tidak melepaskannya. Sekte Raja Surgawi, apa yang kamu lakukan? Pria tua itu mengerutkan kening dan bertanya, wajahnya muram. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Lao Su sebelumnya? Anak ini bernama Ling Xiao, sekte Raja Surgawi kita menginginkannya. Ketika Anda berurusan dengannya, Anda berurusan dengan murid-murid sekte Raja Surgawi saya. Petik 2. Yang kuat mencibir. Anda, wajah kuat Ling Tianzong sangat jelek. Utusan surgawi Ling Tianzong menarik napas dalam-dalam dan menatap Ling Xiao dan berkata, lepaskan dia, kamu sudah menang. Lelucon, kamu biarkan aku melepaskannya. Apa kamu? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Ling Xiao tersenyum dingin dan menamparkan Son sampai mati. Menelan esensi energi Sean. Pada saat yang sama, dia mengambil cincin penyimpanannya. Tidak ada yang mengira Ling Xiao akan melakukan ini. Saya pikir dia akan membiarkan Sean pergi. Tetapi dia benar-benar membunuh Sean. Kamu berani membunuh saudaraku. Di antara Ling Tianzong, seorang pemuda sangat marah. Dia adalah Xiao Nan, saudara Xiao En. Lelucon, dia ingin membunuhku, kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Ling Xiao berkata dengan dingin. Sekarang dia telah putus dengan Ling Tianzong, dia tidak takut menyinggung orang. Bagaimana dengan Ling Tianzong? Bagaimana dengan utusan? Dengan tergesa-gesa, dia membunuh semuanya. Bahkan jika Xiao Hong tidak ada sekarang, masih ada Mun Shadou. Dia tidak perlu dianiaya. Mati aku, Xiao Nan, bergegas ke Ling Xiao dengan marah. Namun, ia ditemukan dihentikan oleh para pejuang dari 4 sekte lainnya. Anda, ada apa dengan kita? Konfrontasi antara orang muda, dan itu adalah pertempuran hidup dan mati. Jika kematian sudah mati, masih belum ada balas dendam. Dia adalah salah satu dari 4 favorit kami. Petik 2. Sekte Raja Langit, Sekte Vena Langit, Sekte Setan Langit, dan Sekte Matahari Langit semuanya jatuh cinta pada Ling Xiao. Keempat kasus ini tidak ada hubungannya dengan Ling Tianzong. Pada saat ini, saya harus mencoba yang terbaik untuk mengekspresikan diri, berharap untuk memenangkan hati Ling Xiao. Untuk memiliki kejeniusan seperti itu, bagi 4 sekte, itu adalah pertanda baik untuk kebangkitan abad berikutnya atau bahkan 1000 tahun. Prajurit Ling Tianzong sangat marah. Mereka menyinggung si jenius. Dia dibunuh oleh jenius ini, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Perasaan sedih semacam ini benar-benar tidak nyaman. Adik laki-laki, tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian apapun, ikuti saja sekte Raja Surgawi saya. Ayo pergi dengan Tian Wenzongku. Ikuti aku sekte Tianyang. Kamu memiliki takdir dengan sekte iblis surgawiku. Keempat sekte mengundang Ling Xiao. Ling Xiao melengkungkan tangannya dan berkata, saya merasa terhormat oleh 4 sekte, tetapi saya masih harus berpartisipasi dalam penilaian. Pada saat itu, jika kalian berempat masih tidak menyerah, maka saya secara alami akan memilih satu untuk pergi. Petik 2. Alasan mengapa dia harus berpartisipasi dalam penilaian. Di satu sisi, itu adalah untuk mengkonsolidasikan basis budidaya. Di sisi lain, itu untuk meminimalkan lawan untuk teman-teman mereka. Dengan cara ini, peluang promosi mereka lebih besar. Di babak penilaian terakhir ini, hanya itu yang bisa dia lakukan. Hahaha, kamu punya tulang punggung, oke, tunjukkan kekuatanmu sepuasnya.
Mari lihat. Petik 2. Keempat utusan ilahi semua tertawa. Bahkan jika Anda tidak dapat menerima putra ini sebagai murid pada akhirnya, tidak buruk untuk membuat takdir yang baik. Mereka benar-benar tidak mengerti bahwa tidak masuk akal bahwa Ling Tianzong ingin menjadi musuh yang begitu jenius. Kebencian. Xiao Nan menatap tubuh saudaranya, marah dan tidak mau. Oke, jangan membeku, biarkan penilaian berlanjut. Utusan surgawi Ling Tianzong juga tidak bisa menolak. 1/4, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Bahkan jika Anda membenci Ling Xiao sampai mati, Anda hanya dapat menyelesaikan akun nanti. Bagaimanapun, itu tidak boleh bekerja sekarang. Wus, tubuh berkibar, satu persatu anak muda memasuki portal dan kemudian menghilang. Ling Xiao dan yang lainnya juga masuk. Pada saat berikutnya, dia telah muncul di dunia kecil. Tidak ada orang di sekitar, hanya lorong yang panjang. Dia melihat ke depan, mengangkat kakinya dan berjalan. Dia tahu bahwa ini harus menjadi pos pemeriksaan yang ditetapkan oleh penilaian. Hanya dengan melewati pos pemeriksaan Anda dapat memenuhi syarat untuk melawan lawan lainnya. Jika tidak bisa lewat, lawan yang telah diteleportasi ke dunia kecil ini secara bersamaan dapat melanjutkan. Semakin Anda tersingkir, manfaat alaminya adalah keseimbangan. Di sekelilingnya gelap gulita, dan hanya lorong ini yang diterangi cahaya. Saya tidak tahu dari mana cahaya ini berasal. Tidak lama kemudian, dia mencapai level pertama. Berikut ini adalah buku cheat seni bela diri. Dan itu adalah keterampilan bela diri inferior tingkat setengah dewa. Ada persyaratan di sebelahnya. Perlu memahami seni bela diri ini dalam sehari. Ini jelas merupakan ujian pemahaman. Bagaimanapun, kecerdasan sangat penting bagi seorang pejuang, terkadang bahkan lebih penting daripada akarnya. Ling Xiao dengan cepat menyadarinya dalam waktu kurang dari 1 menit. Tapi agar tidak terlalu mencolok, dia menunggu selama 1 jam sebelum melanjutkan. Tingkat kedua sangat istimewa. Semua seni bela diri lainnya tidak dapat digunakan, begitu juga kekuatan darah. Di sini, Anda hanya dapat menggunakan keterampilan bela diri setengah dewa yang baru saja Anda pelajari untuk mengalahkan lawan Anda. Lawannya jelas merupakan hantu yang diringkas dengan metode formasi. Bukan orang sungguhan, jadi tidak apa-apa untuk membunuh. Basis budidaya tubuh hantu sebanding dengan Ling Xiao. Hal yang sama adalah tingkat seni bela diri setengah dewa. Yang harus diselidiki dalam level ini adalah pemahaman. Di level terakhir, Anda membiarkan Anda belajar seni bela diri, level ini digunakan. Penggunaan seni bela diri tidak hanya cerdas, tetapi juga akar bakat dapat diuji. Di hadapan prajurit dengan tingkat kultivasi yang sama, bagaimana mereka bisa menang tanpa menerapkan garis keturunan? Pada titik ini, tidak ada kesulitan untuk Ling Xiao. Pertarungan Ling Xiao selalu merupakan pertempuran dengan presisi tinggi dan keterampilan tinggi. Meski ia memang memiliki kekuatan dahsyat yang bisa seketika saling membunuh, tapi tetap mengasah kemampuannya, karena kemungkinan besar Anda akan selalu menghadapi lawan dengan kekuatan yang sama dengan diri Anda, maka pada saat itu Anda harus mengandalkan skill. Ling Xiao membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk membunuh hantu itu. Dia masih menunggu lama. Pada saat ini, seseorang di luar dihilangkan. Sepertinya gagal. Tingkat pertama tidak dihilangkan, tetapi tingkat kedua lebih menuntut. Jika keterampilan bela diri yang dipahami di tingkat pertama tidak cukup mahir, tingkat kedua pasti akan dihilangkan. Petik 2. Ya, level-level ini pada dasarnya satu demi satu. Mereka yang tersingkir menghela nafas. Karena para pejuang yang tersingkir di tingkat kedua tidak memenuhi syarat untuk membiarkan 5 sekte besar melihat mereka. Itu buruk. Setelah 2 tingkat, ada pertempuran antara prajurit. Ketika banyak orang tersingkir, orang-orang akhirnya melihat bola cahaya muncul di kehampaan. Dalam bola cahaya, pejuanglah yang akan bertarung. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut merah, dengan aura menakutkan di sekujur tubuhnya. Itu Kaisar Yan. Sungguh arogan untuk berani mengambil nama seperti itu, tetapi sebagai jenius pertama dari Lembah Abadi Utara, Kaisar Yan memang memiliki kemampuan seperti ini. Dia melewati 2 level pertama terlebih dahulu. Petik 2. Luar biasa. Semua orang tercengang. Lembah Abadi Utara adalah keberadaan terkuat di antara 4 lembah abadi. Sebagai jenius pertama Beixiangu, Kaisar Yan pertama-tama melewati 2 operan, tentu saja. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa jika Ling Xiao tidak menunggu, dia akan muncul dalam bola cahaya sekarang.
Kaisar Yan sedang duduk di sana menunggu seseorang untuk melawannya. Jika lawan tidak datang, maka dia akan langsung maju dan terus maju. Pada saat ini, bola cahaya lain muncul. Dalam bola cahaya, sesosok muncul, dan rambut emasnya sangat menarik perhatian. Siapa orang itu? Aku tidak tahu, prajurit dari pulau kecil itu, kan? Aku tahu, itu sepertinya prajurit Pulau Zulong, dengan Ling Xiao itu. Apa? Tidak mungkin, para pejuang Pulau Zulong sangat kuat. Luar biasa, Jin Yan muncul kedua. Banyak orang terkejut ini menunjukkan bahwa pemahaman Jin Yan sangat tinggi, dan kekuatannya tidak buruk. Jin Yan tidak memandang siapapun, dan duduk di sana, menunggu kedatangan lawannya. Segera, bola cahaya ketiga muncul. Orang ini ternyata agak mirip dengan Xiao Xiangxi. Wen Kreb, seperti seorang juru tulis, memegang klarinet di tangannya. Itu terlihat sopan, tetapi mereka yang akrab dengannya akan tahu betapa mengerikan kekuatannya. Jenius terkuat Nan Xiangmu, Yu Xiaozi. Ya, itu dia, itu Yu Xiaozi. Dikatakan bahwa seruling Yu Xiaozi bermain dengan baik, dan kekuatannya menakutkan, mungkin yang kedua setelah Yandi. Petik 2. Pada saat ini, 3 bola cahaya muncul secara bersamaan. 3 sosok muncul di dalam. Salah satu dari mereka, dengan rambut merah yang sama, adalah jenius pertama Dong Xianhuo di lembah Dong Xian. Sebagai orang yang bermain api, reputasi Dong Xianhuo tidak jauh lebih buruk daripada Yandi. Apa yang muncul di bola cahaya kedua adalah jubah hijau, terjalin dengan kabut beracun. Ada seorang pria dengan ular berbisa di lehernya. Jenius terkuat lembah Sixian, Ouyang Gu. Orang yang muncul di bola cahaya ketiga adalah orang asing lainnya. Apakah seorang wanita? Siapa itu? Orang-orang dari Pulau Zulong tampaknya adalah murid Ling Xiao. Sepertinya itu disebut Sue Sue. Seseorang berkata, tidak, Pulau Naga leluhur ini dihancurkan oleh dewa, dan itu sangat kuat. Banyak orang terkejut. Pada saat ini, 6 orang telah melewati 2 level pertama. Setelah beberapa saat, 4 bola cahaya muncul secara bersamaan. 4 orang lagi melewati 2 tingkat pertama. Salah satunya adalah Ling Xiao. Aku menghapusnya. Ini sangat pagi. Ling Xiao melihat sekeliling, tidak cukup bola cahaya. Setelah menunggu begitu lama, dia masih berada di peringkat depan. Murung, orang yang keluar bersamanya adalah Long Wuji. Adapun 2 lainnya, mereka adalah pejuang di antara 20 jenius. Lupakan saja, toh itu bukan yang nomor 1, seharusnya tidak banyak orang yang memperhatikanku. Ling Xiao dengan enggan duduk. Jika Anda datang, Anda akan aman. Ling Xiao, terikat untuk ketujuh, sangat bagus. Aku mati rasa, Pulau Zulong dan dia seharusnya 3 orang, kan? Tidak, itu 4 orang, dan Long Wuji itu juga milik Pulau Zulong. Seseorang mengenali Long Wuji. Aku menyeka, apa yang terjadi? Semua orang sedikit bingung. Performa Pulau Zulong sedikit terlalu bagus. Setelah itu, beberapa prajurit melewatinya. Pada dasarnya, kecuali beberapa individu, 12 jenius teratas masih berada di depan. Hanya saja keberadaan Begonia Water Spirit, Begonia Heart, dan Si Haotian bercampur di dalamnya. 2 level pertama sebenarnya tidak terlalu sulit, kecuali pemahamannya sangat buruk. Diperkirakan tidak banyak orang yang akan tersingkir. Seharusnya sekitar 1 hingga 200 orang. Lihat, seorang pejuang telah datang. Pada saat ini, seseorang berteriak. Semua orang melihat bola cahaya. Dalam bola cahaya itu, 2 prajurit memang muncul. Keduanya saling menyapa dan mulai berkelahi. Pemenang melanjutkan, yang kalah tersingkir. Ini sangat kejam. Setelah pertempuran antara keduanya dimulai, semakin banyak bola ringan mulai bertarung. Orang-orang yang menonton terpesona. Ling Xiao menunggu dengan bosan. Menunggu lawannya. Sebenarnya, tidak masalah siapa itu. Dia tidak peduli sama sekali. Tapi ketika lawan ini benar-benar muncul, dia kecewa. Kenapa kamu sampah? Yang berdiri di seberang Ling Xiao bukanlah orang lain, melainkan seorang pejuang dari Sixiangu. Pada saat itu, Ling Xiao membunuh 3 hiu biru, dan orang ini berani berbicara. Akibatnya hampir takut untuk buang air kecil. Ling Xiao sangat kecewa, karena lawan jenis ini, teman-temannya bisa dengan mudah menyelesaikannya. Itu adalah buang-buang kesempatan untuk membiarkan dia berlari ke dalamnya. Persetan, aku tidak tertarik membuang-buang waktu denganmu. Ling Xiao berdiri dan berkata, terima kasih karena tidak membunuh.
Lawan tahu betul bahwa jika dia bermain melawan Ling Xiao, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Tidak ada kemungkinan lain sama sekali. Jadi saya pasrah saja. Ling Xiao menghilang di bola cahaya dan muncul kembali di dunia kecil. Di depan, bagian lain muncul, dan dia terus berjalan ke depan, tidak tahu lawan seperti apa yang akan dia temui. Pada saat yang sama, talenta terbaik dari lembah 4 dewa telah menang. Orang-orang ini memang kuat, tidak ada yang perlu dikatakan. Adapun Jin Yan, Sue Sue, Haitang Suiling, dan Long Wuji, mereka semua menang dengan mudah. Taiyuan Bingchen tidak memiliki banyak tekanan. Bagaimanapun, dalam duel pertama, masih ada banyak orang, dan kemungkinan bertemu lawan yang sangat kuat masih sangat rendah. Segera, ronde pertama duel berakhir. Awalnya ada lebih dari 700 orang, tetapi sekarang ada lebih dari 300 orang yang tersisa. Lebih dari 100 orang langsung dieliminasi oleh levelnya. Ada lebih dari 300 orang yang tersingkir dari pertempuran. Ini masih kejam, hanya setengah yang bisa melanjutkan. Ling Xiao berjalan ke depan. Tiba-tiba merasa lingkungan sekitarnya berubah secara tiba-tiba. Segera setelah itu, banyak objek muncul yang membuatnya serakah tanpa sadar. Cheat seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Batu suci yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanya favoritnya. Ketika Ling Xiao ingin menerkamnya, dia tiba-tiba berhenti. Ada seringai di sudut mulutnya, ilusi semacam ini ingin membuatku bingung. Ini konyol. Dia mengabaikan hal-hal itu dan langsung keluar dari tingkat ketiga. Kemudian segera memasuki level keempat. Tingkat keempat juga ilusi, tetapi lebih sulit daripada tingkat ketiga. Karena ilusi ini mengerikan. Ini adalah medan perang. Biarkan Anda dapat menghasilkan medan perang ketakutan. Ketika Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda, sesuatu akan muncul. Jadi, tes ini tentang apakah Anda bisa tetap tenang. Tetap jujur kepada hatimu. Yang dicermati adalah kemauan seorang pendekar. Kehendak Ling Xiao sekuat batu. Tidak mungkin untuk disihir oleh apapun. Tidak akan takut. Level ini tidak terlalu penting baginya. Kehendaknya dapat ditempa ribuan kali. Bukan lelucon untuk bergabung dengan WTO 2 kali dalam reinkarnasi. Namun, dia tidak segera pergi. Seperti yang terakhir kali, dia tidak ingin terlalu mencolok. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa cepat Anda berada di sini, Anda tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Paling-paling, itu lebih optimis oleh orang-orang dari 5 sekte besar. Dia tidak membutuhkannya. Selama periode ini, banyak orang tersingkir. Kasihannya, banyak orang tidak bisa menahan godaan di tingkat ketiga dan gagal. Masih ada beberapa orang yang berada di level keempat dan sedikit khawatir, dan akibatnya, sesuatu yang mereka khawatirkan muncul. Akibatnya, mereka tersingkir segera setelah mereka menembak. Saya tidak tahu apakah putaran kedua dari 2 level ini, siapa yang akan menjadi yang pertama lulus. Ini tidak meyakinkan. Kedua level adalah ujian kemauan. Menjadi kuat dan berbakat belum tentu berguna. Ini sangat menguji keinginan orang. Tapi kalau mau tanya siapa yang lulus duluan, saya kira 4 orang itu. Petik 2. Yah, aku juga berpikir begitu. Kaisar Yan, Yu Xiaoxi, Ouyang Gu, dan Dong Xianhuo. 4 dari mereka adalah yang paling mungkin. Tapi mungkin Ling Xiao dan Jin Yan juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Petik 2. Ada satu orang lagi yang perlu dipertimbangkan, Tian Han, Master Top Ningdao hari itu. Dikatakan bahwa kekuatan jiwa sangat kuat, mungkin saya masih optimis dengan 4 orang. Petik 2. Semua orang berbicara banyak dan menantikannya. Toh, menonton keseruannya bukanlah masalah yang terlalu besar. Selama itu luar biasa. Tentu saja, jika menyangkut kepentingan pribadi, itu membuat orang khawatir. Setiap kekuatan berharap bahwa prajurit mereka akan tampil lebih baik. Segera, bola cahaya pertama akhirnya muncul. Ini menarik perhatian semua orang. Dalam bola cahaya, sesosok secara bertahap muncul. Siapa ini? Sepertinya seorang wanita. Sue Sue. Ini sebenarnya Sue Sue. Dia ternyata yang pertama lulus penilaian 2 tingkat putaran kedua. Aku menghapusnya. Itu luar biasa. Tekad ini tidak ada lagi. Ada apa? Ini hanya tekad yang kuat, bukan kekuatan yang kuat. Sue Sue ini, saya mendengar tentang cara mengolah Sein Rune. Jiwa lebih kuat, dan berjalan di sini adalah normal. Petik 2. Itu benar. Pada saat ini, bola cahaya kedua juga muncul. Ternyata itu Taiyuan Bingchen.
Itu seorang wanita lagi, bukankah itu terkait dengan Ling Xiao lagi? Sungguh, siswa yang tampaknya Ling Xiao ini juga pandai Sein Rune. Ya, saya ingat itu disebut Tai Yuan Bingchen, kan? Makam leluhur di Pulau Zulong diasapi. Utusan Dewa Sekte Tianwen terlalu senang untuk melihat kedua gadis ini. Kami menginginkan mereka, hahaha, tidak ada yang akan merebutnya bersama kami. Semua orang terdiam beberapa saat. Memang, cara mengolah Sein Rune paling cocok untuk Sekte Sky Rune, dan sekte lain benar-benar tidak cocok. Sangat tidak mungkin untuk merampok Tianwenzong. Prajurit Ling Tianzong memiliki wajah yang paling jelek, dan mereka juga memiliki jalan pola suci. Tetapi jika Ling Xiao tersinggung, kedua wanita ini mungkin tidak akan memilih mereka, kan? Wajah Xiao Nan tidak baik, Ling Xiao membunuh adiknya, dia ingin Ling Xiao sial pula. Semua teman Ling Xiao tidak beruntung. Tapi penampilan Sue Sue dan Tai Yuan Bingchen benar-benar luar biasa. Pada saat ini, bola cahaya lain muncul. Ling Xiao. Semua orang melihat bahwa yang ketiga adalah Ling Xiao. Saya menggosok, ada apa? Saya sudah menunggu lama, mengapa masih peringkat ketiga? Ling Xiao tertekan untuk sementara waktu, tekad orang lain terlalu buruk. Mana dia tahu, semakin terkenal orang, semakin sedikit frustrasi yang akan mereka hadapi, dan itu normal bagi mereka untuk memiliki kemauan yang lemah. Saya tidak berani berbicara tentang level lain, setidaknya level ini, mereka akan sial. Hahaha, tidak buruk. Anak ini benar-benar baik. Utusan dari 4 sekte besar semua tertawa. Performa Ling Xiao secara keseluruhan luar biasa. Jin Yan muncul segera setelah Ling Xiao. Kemudian datang Hai Tang Suiling dan Long Wuji. Tak perlu dikatakan, Jin Yan, orang ini telah mati sekali. Karena Ling Xiao terlahir kembali. Itu juga orang yang telah bereinkarnasi setelah memasuki WTO. Hai Tang Suiling bahkan lebih terisolasi dan tertekan sejak dia masih kecil. Tidak ada kemauan keras. Long Wuji mengikuti Ling Xiao satu persatu, dan terbiasa. Penampilan mereka masing-masing benar-benar membuat setiap orang memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang Pulau Zulong. Dulu dianggap bahwa Pulau Zulong adalah tanah tandus. Tidak mungkin menemukan bakat apapun. Namun kemunculan para jenius ini sungguh mustahil jika mereka tidak optimis. Setelah mereka, 4 jenius teratas akhirnya muncul satu demi satu. Yandi masih menduduki peringkat pertama. Yu Xiaozi mengikuti dari belakang. 2 yang tersisa muncul hampir bersamaan. Setelah mereka, sisa dari 20 jenius teratas muncul. Satu-satunya kejutan adalah Hai Tang Xin dan Si Haotian. Temperamen, Hai Tang Xin berubah drastis setelah peristiwa terakhir. Secara alami, tekad yang kuat tidak perlu dikatakan. Dalam putaran 2 level ini, lebih dari 50 orang tersingkir. Ada lebih dari 200 orang yang tersisa. Ketika lebih dari 100 bola cahaya muncul, pertempuran dimulai. Ling Xiao membuka matanya, melihat lawannya, tidak bisa menahan senyum. Kali ini, saya akhirnya bertemu dengan pria yang kuat. Ini adalah seorang jenius dari Xixiangu. Dan salah satu dari 5 jenius. Ling Xiao membunuh racun Ouyang sebelumnya. Xixiangu masih memiliki 4 jenius hebat. Kali ini saya menemukan ini, kekuatannya lebih buruk daripada Ouyang Du. Jadi dia seharusnya masih bisa dikalahkan dengan mudah. Biarkan aku melenyapkanmu. Lawan tampaknya tidak mengenali kekuatan Ling Xiao. Harus melawan Ling Xiao. Saya mungkin berpikir bahwa meskipun saya gagal, jika saya tampil baik, mungkin saya dapat dilihat. Sangat disayangkan bahwa Ling Xiao tidak akan memberikan kesempatan kepada para prajurit Xixiangu. Hanya 3 gerakan, Ling Xiao menyingkirkan lawan dengan bersih dan melanjutkan penilaiannya sendiri. Sekarang kebetulan ada 240 orang yang mengaku kalah. Jika Anda menang, Anda dapat memasukkan 120. Peluang terpilih lebih besar. Di sisa medan perang, pertempuran telah dimulai. Keempat jenius secara alami memenangkan kemenangan dengan mudah. Jin Yan dan Hai Tang Suiling juga menang dengan sangat mudah. Namun, ada juga pertempuran sengit. Karena kekuatan yang sama, permainannya sangat sulit. Gagak emas, utusan Dewa Sekte Tianyang melihat pertempuran Jin Yan. Rasakan kekuatan gagak emas yang menakutkan dari dalam tubuh Jin Yan. Tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Meskipun Jin Yan mengalahkan lawannya dengan sangat mudah, dia tidak menunjukkan banyak kekuatan. Tapi satu trik saja sudah cukup membuat orang tertarik. Terutama orang-orang dari Sekte Tianyang.
Ada apa dengan Pulau Zulong? Ada sedikit lebih jenius kali ini. Utusan Dewa Sekte Raja Surgawi tersenyum dan berkata, apakah kamu menemukan dua wanita itu? Mereka juga prajurit Pulau Zulong. Berisi niat magis yang mengerikan, terlalu cocok untuk Sekte Iblis Surgawi kita. Petik 2. Selain Ling Xiao, mereka akhirnya menemukan murid yang cocok untuk mereka. Bergairah. Apa yang mereka katakan secara alami adalah roh air begonia dan hati begonia. Semua pertempuran Haitang Suiling adalah satu langkah untuk menang. Hati Haitang tidak berbeda, orang itu juga tidak buruk. Semua orang menunjuk, dan mereka semua menggambarkan prajurit yang luar biasa, dan mencatatnya di hati mereka. Beberapa harus diselidiki, dan beberapa sudah memutuskan untuk membawa mereka pergi. Lagi pula, bahkan jika dia tersingkir, dia tidak cukup kuat sekarang, tetapi jika dia memiliki bakat yang cukup, dia masih bisa dikultivasikan. Segera, putaran kedua pertempuran berakhir. Di Pulau Zulong, Hua Ruoqing, penyihir, Roh Kudus, dan lainnya telah dieliminasi. Kekuatannya tidak bagus, tidak ada yang dikatakan. Tapi masih banyak yang sudah maju. Selain Ling Xiao dan yang lainnya, Si Hao Tian, Haitang Sun, Hua Gu, Beiji Modao, dan Xiao Xiangzi semuanya tampil dengan baik. Itu belum dihilangkan untuk saat ini. Orang-orang yang telah maju bahkan telah melampaui orang-orang di Lembah Abadi Timur. Prajurit yang dulunya pulau mini kini sudah menjadi kepala besar. Orang tidak dapat memahaminya secara langsung. Setelah memenangkan pertempuran, 120 orang terus berlalu. Tingkat kelima dan keenam memeriksa kebugaran jasmani. Ling Xiao sama sekali tidak masalah dalam hal ini. Sangat mudah untuk lulus, tapi dia masih menunggu lama. Dalam hal kebugaran fisik, Taiyuan Bingchen sangat menderita. Dia tidak punya pilihan selain menghilangkan dua level ini, tapi itu sebenarnya tidak adil. Bagaimanapun, jalan Saint Rune dapat memperkuat tubuh fisik. Namun kedua level ini tidak boleh diperkuat. Dia juga tidak berdaya ketika dia tersingkir. Level ini menghilangkan banyak orang 120 orang, hanya menyisakan 60 orang. Dieliminasi setengah. Tampaknya ada beberapa orang dengan kebugaran fisik yang buruk. 60 orang yang tersisa adalah 60 master teratas di Fulong Sensu. Semua orang menghadapi yang kuat. Tidak akan semudah sebelumnya. Ketika Ling Xiao berjalan keluar dari pos pemeriksaan, dia melihat seseorang menunggunya di sana. Yang menarik, yang saya temui kali ini ternyata adalah seorang kenalan. Angin Dongxian di Lembah Dongxian. Salah satu dari 5 jenius Dongxiangu. Haha, kebetulan sekali. Ling Xiao tersenyum. Dia membunuh seorang jenius top dari Xixiangu di level terakhir. Pada level ini, saya bertemu Dongxian Feng lagi. Secara alami bahagia, dia paling senang memotong master untuk teman-temannya. Ketika Dongxian Feng melihat Ling Xiao, dia sedikit mengernyit. Jelas, setelah melihat pertempuran antara Ling Xiao dan Xiao En, dia sebenarnya tidak ingin bertemu Dongxian Feng. Tapi sejak dia bertemu, dia tidak bisa mundur. Sean mungkin tidak lebih baik darinya. Tanpa diduga, itu Dongxian Feng, hahaha, Ling Qiao bertemu Dongxian Feng, dan sudah waktunya untuk memeriksa barang. Apakah dia benar-benar mampu atau beruntung, pertempuran ini akan diketahui. Petik 2, ya, perang saudara di Lembah Tosen, menarik. Ini juga duel, benar-benar indah. Banyak orang menunjukkan kegembiraan. Di antara 4 penguasa Lembah Dongxian, Dongxian Feng sebenarnya adalah yang kedua setelah Dongxian Huo. Peringkat kedua, bahkan lebih kuat dari Fiery Dawn. Kekuatannya berada di peringkat tengah di antara talenta 20 hari. Belum tentu lebih buruk dari Sean. Xiao En kalah dari Ling Xiao, tapi Dongxian Feng mungkin tidak. Ling Xiao, kenapa kamu tidak menyerah? Jiwa Dongxian Feng berkata, menyerah. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Ling Xiao berkata dengan sinis. Jika kamu mengaku kalah, kamu tetap bisa direkrut. Kirimkan saja bantuanku, dan aku juga bisa membantumu menyelesaikan beberapa masalah yang tidak perlu. Dongxian Feng melanjutkan. Dalam hal ini, dia tentu saja tidak berani mengatakan bahwa itu semua adalah transmisi jiwa. Hahaha, apakah kamu masih mencoba menyelesaikan masalah untukku? Ling Tianzong membenciku sekarang, dan Xiao Nanan ingin membunuhku. Bisakah Anda menyelesaikannya? Saya menganggap diri saya terlalu serius. Petik 2, Ling Xiao berkata dengan sinis. Aku bisa memberimu kesempatan untuk meminta maaf kepada Ling Tianzong. Paling tidak,
mereka tidak akan mengincarmu lagi dan hidupmu akan lebih baik. Jalan angin Dongxian, hahaha. Ling Xiao tertawa liar, ini yang kamu sebut keseimbangan. Ini lucu, saya katakan, jika Anda benar-benar dapat menyeimbangkannya, biarkan Ling Tianzong dan keluarga Zhao berlutut di depan saya dan meminta maaf. Jika Anda tidak dapat melakukannya, jangan berbicara dengan hak Anda sendiri. Saya pikir itu lucu. Petik 2. Kamu sangat keras kepala. Dongxian cemas, apakah kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Benar-benar berkelahi, itu hanya kerugian bagi kedua belah pihak. Mempengaruhi penilaian kita berdua selanjutnya. Petik 2. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Berurusan dengan hal-hal lain tidak akan mempengaruhiku. Ling Xiao dengan sinis berkata, jangan bicara omong kosong, tembak saja jika kamu mau. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana para jenius top lembah abadi timur bersulang dan jangan makan anggur yang enak saat kamu menangis. Darah meledak. Petik 2. Dong Xianfeng segera meledakkan kekuatan garis keturunan. Seekor elang angin besar muncul di atas kepalanya. Kemudian gabungkan elang angin, dibunuh menuju Ling Xiao. Dong Xianfeng ingin keluar dan menang dengan seluruh kekuatannya sejak awal. Karena dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan Ling Xiao. Membunuh. Cakar Feng Rui langsung menusuk Ling Xiao. Kekosongan itu terkoyak oleh bekas cakar. Itu terlihat garang. Ling Xiao mencibir, dan langsung meledakkan garis keturunan ketiga. Menjelma dan menghancurkan naga hitam. Membunuh elang angin. Ledakan, hancurkan naga hitam dan elang angin yang terus bertabrakan di kehampaan. Setiap kali, elang angin akan menjatuhkan banyak bulu. Dipukul kembali lagi dan lagi. Jelas, dalam hal kekuatan keras, Dong Xianfeng benar-benar kalah dengan Ling Xiao. Meskipun kekuatan garis keturunan pecah. Namun, garis keturunan ketiga Ling Xiao adalah garis keturunan tingkat ke-6 peringkat semi-ilahi. Darah lawan tidak pada tingkat pertama semi-ilahi. Kesenjangannya terlalu besar. Artinya, basis kultivasi Dong Xianfeng jauh lebih kuat daripada Ling Xiao, dan dia sudah berada di tingkat kesempurnaan kedua di alam inti ilahi. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa menangani trik ini. Aku masih tidak percaya. Seni badai. Badai Dongxian meraung. Bulu-bulu Feng Ying berkibar-kibar. Badai dahsyat terbentuk di kehampaan. Tidak hanya itu menjadi pertahanan yang ketat, itu juga telah membentuk serangan yang sangat kuat. Ling Xiao bisa melihatnya. Ini juga merupakan pengetahuan pamungkas dari seni bela diri. Dan itu adalah kehendak angin. Badai tidak hanya mengerikan, dan sangat tajam, mampu memotong apa saja. Sayang sekali, dia menghadapi Ling Xiao. Hancurkan naga yang padam. Menghancurkan naga hitam membuka mulutnya dan mengembuskan pemadaman naga yang mengerikan. Langsung membanjiri badai. Kemudian, dia langsung mengubah wujudnya dan berubah menjadi kelabang besar. Memiliki 100 mata yang mengerikan. Tembak 100 sinar cahaya. Menembus badai. Benar-benar menghancurkan badai. Itu mengenai tubuh Dong Xianfeng dan menjatuhkan Dong Xianfeng. Bagaimana bisa begitu kuat? Dong Xianfeng terkejut. Kekuatan Ling Xiao kali ini tampak lebih kuat dari sebelumnya melawan Xiao En. Bisakah orang ini benar-benar menjaga tangannya ketika dia bermain melawan Sean? Apakah ada cara untuk bersembunyi? Ini sangat neraka. Kekuatan Dong Xianfeng memang sedikit lebih kuat dari Xiao En. Sean adalah yang sempurna di alam pil ilahi. Dong Xianfeng adalah tingkat kesempurnaan kedua di ranah pil dewa. Namun meski begitu, Dong Xianfeng tidak cukup untuk melihat di depan Ling Xiao. Sialan, aku melawanmu. Mata badai. Petik 2. Ledakan. Seluruh langit gelap. Awan hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai yang menakutkan. Menelan segala sesuatu di sekitarnya dan kemudian merobeknya. Ini mungkin langkah terkuat Dong Xianfeng. Orang ini sudah berencana mati-matian. Ling Xiao tersenyum dan berubah lagi. Berubah menjadi Taiko Wusheng. Kemudian sebuah telapak tangan meledak. Telapak api setan. Jejak telapak tangan yang besar meledak ke mata badai. Mata badai ditelan oleh api hijau. Kemudian pecah berkeping-keping. Menghilang. Jejak telapak tangan yang menakutkan sekali lagi meledakkan Dong Xianfeng. Dia muntah darah. Sia-sia. Cadangan. Aku menyerah. Aku menyerah. Dong Xianfeng masih pintar. Dia berteriak. Terburu-buru. Jika dia tidak mengakui kekalahan, Ling Xiao dapat terus menyerang. Dia benar-benar takut Ling Xiao akan membunuhnya. Itu buruk. Tidak ada yang lebih mengerikan dari kematian. Dia tidak ingin mati.
Saat dia berteriak untuk mengakui kekalahan, dia juga diteleportasi keluar dari bola cahaya. Sialan, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Dongxian Feng meraung. Sangat memalukan bahwa dia tersingkir dengan cara ini. Dia harus membalas, jika dia tidak membunuh Ling Xiao, dia tidak akan menjadi laki-laki. Ling Xiao benar-benar luar biasa, tetapi duel antara dua wanita cantik di sana juga sangat mengasyikkan. Keduanya semua luar biasa. Apakah mereka semua berasal dari tempat yang sama? Sepertinya mereka semua saling mengenal. Petik 2. Yang satu bernama Hai Tangsun dan yang lainnya Hai Tangxin. Namanya sangat mirip, mungkin mereka bersaudara. Ling Xiao mendengar suara ini dan menoleh dan melihat ke atas. Hai Tangxin tidak tahu kapan dia melepas kerudung hitamnya. Tentu saja itu dia. Ling Xiao menghela nafas. Wanita ini sangat sulit untuk dikatakan. Ini juga sangat menyedihkan. Dulu, saya selalu ingin menjadi putri sehari-hari Hai Tang. Bahkan saudara perempuannya Hai Tang Sui Ling Swordsman saling berhadapan. Kemudian saya menemukan bahwa saya ditipu dan bermain trik. Tidak ada wajah untuk melihat adikku. Dia pergi sendirian. Tanpa diduga, dia telah mengembangkan kekuatan sihir, dan sekarang dia menjadi sangat kuat. Tampaknya sedikit melampaui Kaoru Kait. Kakakku, kamu menyerah. Kamu bukan lawanku. Kaido Kaoru berkata dengan ringan. Bagaimana kamu tahu jika kamu belum bertarung, dan tidak memanggil saudara perempuanku? Aku tidak memiliki saudara perempuan sepertimu. Saya hanya memiliki satu saudara perempuan bernama Hai Tang Suiling. Meskipun aku tidak pantas memanggilnya kakak. Petik 2. Hai Tang berkata dengan dingin, aku bersumpah, kamu harus membunuh Hai Tang Siri dan Seng, kamu kembali dan beritahu mereka, biarkan mereka menunggu. Kamu benar-benar keras kepala, tidak ada, aku saudara perempuan, jadi aku akan memberimu pelajaran. Kaido Kaoru menarik napas dalam-dalam. Malaikat emas yang menakutkan muncul di belakangnya. Cahaya keemasan menyilaukan. Pedang raksasa emas muncul di tangan Kaido Kaoru. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Ling Xiao melihat tembakan Hai Tang Kaoru. Meskipun saya selalu tahu bahwa kekuatan wanita ini adalah yang kedua setelah Si Hao Tian. Ini adalah salah satu dari 10 monster teratas di dunia tengah. Tapi aku benar-benar belum melihatnya bergerak. Hari ini, saya akhirnya melihatnya. Satu tembakan membuat perbedaan. Ternyata itu adalah jiwa bela diri dari garis keturunan malaikat agung bersayap 12, wanita ini luar biasa. Utusan surgawi Ling Tianzong menunjukkan wajah terkejut. Dia jelas mencari Kaoru Kaido. Pedang raksasa emas itu menebas ke arah jantung Hai Tang. Pada saat ini, jiwa bela diri darah muncul di belakang Hai Tangxin. Tapi anehnya itu bukan malaikat emas. Juga bukan malaikat yang jatuh. Ini adalah bunga hitam, bunga kematian. Seniman bela diri dari Sekte Setan Langit menunjukkan senyum, Pulau Zulong kecil, ada jiwa bela diri seperti itu, apa yang terjadi pada gadis ini? Dia membangunkan jiwa bela diri yang menakutkan. Petik 2, bunga hitam kematian berubah menjadi kelopak hitam yang tak terhitung jumlahnya. Hujan kelopak yang mengerikan terbentuk. Tembak ke arah pedang raksasa emas. Pedang raksasa emas itu benar-benar diblokir. Bahkan berkarat, bagaimana bisa? Wajah Kaido Kaoru berubah drastis. Hai Tang selalu lebih rendah darinya, dia telah menerima cinta paling banyak dari orang tuanya dan sumber daya paling banyak. Oleh karena itu, pertumbuhannya selalu lebih cepat dari Hai Tangxin. Namun, hari ini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia tidak mengenal saudara perempuannya. Dia belum pernah melihat gerakan yang digunakan Hai Tangxin, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya. Karena itu terlalu mengejutkan. Apakah kamu terkejut? Yang lebih mengejutkan kamu, itu masih di belakang. Hai Tang memandang Hai Tangsun dengan acuh tak acuh, sejak kamu muda, kamu telah menyendiri, dan kamu telah disebut permaisuri. Saya juga sangat menghormati Anda, tapi kau tidak pernah menganggapku sebagai adikmu. Kultivasi Anda selalu lebih kuat dari saya. Sumber daya saya tidak sebaik 1/10 dari Anda. Tapi sekarang, aku lebih baik darimu. Petik 2. Jantung Hai Tang tiba-tiba meledak dengan napas yang menakutkan. Alam pil ilahi berunsur 8. Kaoru Kaido terkejut. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Basis kultivasi Hai Tangxin telah mencapai puncak ke-8 dari alam pil ilahi. Dan adalah mungkin untuk menembus 9 lapisan alam pil ilahi kapan saja. Bagaimana gadis ini berlatih? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin.
bagaimana tingkat kultivasimu bisa meningkat begitu cepat? Kaido Kaoru berteriak kaget. Anda tahu, selama ini, Seng Jiao terus mengiriminya banyak sumber daya. Promosinya juga sangat cepat. Namun demikian, sekarang tidak lebih dari puncak ketujuh dari alam Pil Divine. Dia pikir dia bukan yang terkuat di Pulau Zulong, tapi dia pasti berada di peringkat 3 besar. Tapi Ling Xiao lebih baik darinya. Jin Yan lebih baik darinya. Sekarang, bahkan hati Haitang lebih kuat darinya. Dia tidak bisa menerimanya. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Kepercayaan dirinya telah terpukul keras. Dia telah menginjak kakinya, selalu memperlakukan hati Haitang sebagai pelayan, dan benar-benar melampaui dirinya. Dan itu jauh melampaui. Hatinya tidak bisa tenang lagi. Harga diri tidak tahan lagi. Sialan, bahkan jika basis kultivasimu lebih tinggi dari milikku, aku masih bisa mengalahkanmu. Kaido Kaoru meraung seperti orang gila. Dia memilih untuk menggabungkan jiwa bela diri. Berubah menjadi malaikat emas. Suci, kuat, arogan. Kamu benar-benar menghargai dirimu sendiri. Haitang berkata dengan dingin, setan kacang, iblis mengambil jiwa. Dengan suaranya terdengar, sosok hitam muncul di bunga kematian. Itu langsung mengenai tubuh Kaido Kaoru. Pada saat itu, Kaido Kaoru merasa bahwa jiwanya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Perasaan ini mengerikan. Ini terlalu tidak nyaman. Kematian, hati begonia ramping dan runcing. Dalam kehampaan, niat horor yang sangat terkompresi diringkas. Itu berubah menjadi cahaya hitam yang tajam dan menembak langsung ke Kaoru Kait. Kaido Kaoru gemetar seluruh. Terlalu menakutkan. Bagaimana? Di depan Haitang Xin, dia sangat tidak membantu dan tidak berdaya. Mengapa terjadi seperti itu? Pada saat ini, hati Haitang seperti penyihir sejati. Rambut hitam beterbangan, dan roh iblis membumbung tinggi. Dia adalah iblis, dan iblis adalah dia. Untuk membalas dendam, dia menjual jiwanya kepada iblis. Ling Xiao sedikit mengernyit. Hati Haitang memang sangat kuat sekarang. Tapi di masa lalu, saya khawatir saya akan kehilangan diri saya sendiri, benar-benar tersesat dalam sihir yang mengerikan ini. Tapi aku tidak akan kalah darimu, sama sekali tidak. Hancurkan untukku. Petik 2. Cahaya keemasan berkedip, Kaido Kaoru memotong pedang besar di tangannya. Hitam terbelah di sepanjang jalan. Namun, aura pedang emas ini tidak bisa bertahan lama, dan itu dihancurkan oleh jari kematian. Haitang Xin dalam sekejap, jari kematian menembus tubuh Kaido Kaoru. Sebuah panah darah terbang keluar. Haitang Kaoru berteriak dan mundur. Wajahnya sangat suram, bahkan ada ketakutan. Kesenjangannya begitu besar, bukan lawan sama sekali. Si Haotian mengerutkan kening. Dia mengerti kekuatan Kaido Kaoru, meskipun dia tidak sebagus dia, tapi dia pasti seorang pemimpin di antara wanita. Sangat mudah untuk kalah dari Haitang Xin. Ini menunjukkan betapa kuatnya Haitang Xin. Haitang Heart, Sekte Setan Langitku menginginkannya. Para dewa dari Sekte Setan Langit sangat bersemangat. Roh air Haitang dan hati Haitang dibuat khusus untuk Sekte Setan Surgawi mereka. Utusan Ling Tianzong melirik Haitang Kaoru, meskipun Haitang Kaoru kalah. Tetapi bakat yang ditampilkan oleh 12 malaikat bersayap lebih baik daripada banyak prajurit Ling Tianzong mereka. Haitang Sun, jangan keberatan, kami Ling Tianzong bersedia menerimamu. Pembukaannya sebenarnya sama terlepas dari apakah Kaoru Kaido menang atau kalah. Di dalam bola cahaya, Kaido Kaoru menatap luka di tubuhnya dengan linglung. Dia hampir tidak bisa menerima hasil seperti itu. Di dunia tengah, dia adalah permaisuri, keberadaan peringkat kedua dari 10 monster. Dia selalu lebih baik dari Haitang. Apa yang ada di pikiran Haitang, hanya gadis murahan. Dia adalah permaisuri tertinggi. Dia telah lebih mulia dari hati Haitang sejak dia masih muda, dan telah memperoleh lebih banyak sumber daya. Sekarang dia kalah dari Haitang Xin. Lagi pula ini tidak bisa diterima. Haitang Sun, dengarkan, apa yang saya katakan sebelumnya. Kembali dan beritahu Haitang Chasing the Sun dan Saint Empress, hati Haitang saya harus mengalahkan mereka secara pribadi. Bunuh mereka dan balas dendam ibuku. Petik 2. Haitang berkata dengan dingin, kamu beruntung. Kamu bertemu denganku. Jika kamu bertemu saudara perempuanku, kamu hanya akan kalah lebih jelek lagi. Kaoru Kaido tidak mengatakan apa-apa, menggertakkan giginya dan meninggalkan bola cahaya itu. Karena hilang, tidak perlu terus menderita penghinaan. Terlebih lagi,
Ling Tianzong sudah mengatakan bahwa dia akan menerimanya. Ketika dia meninggalkan bola cahaya, dia tiba-tiba melihat Si Haotian. Si Haotian juga tersingkir. Dia tidak bisa menerimanya. Kenapa kamu disingkirkan? Kaido Kaoru bertanya. Si Haotian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bertemu roh air Haitang. Pelacur itu. Kaido Kaoru menggertakkan giginya. Dia dan suaminya dieliminasi oleh dua saudara perempuan. Apakah ini yang disebut pembalasan? Untungnya, Si Haotian menunjukkan bakat dan kekuatan yang hebat, dan juga disukai oleh Ling Tianzong. Pada titik ini, pertempuran di setiap bola cahaya pada dasarnya telah berakhir. Hanya ada 30 orang yang tersisa. 30 orang ini semuanya sangat kuat. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang terkemuka. Bahkan jika akan ada masalah dalam penilaian berikutnya, mereka harus dipilih oleh 5 sekte besar. Di sini, sebagian besar orang berada di 72 patung di tempat pertama. Terhitung 20 orang, tapi ada juga 10 orang, tidak juga. Di antara 10 orang, mereka termasuk Ling Xiao, Jin Yan, Haitang Suiling, Haitang Xin dan lainnya. Pada dasarnya mereka baru. Apakah kamu memperhatikan bahwa Ling Qiao, Jin Yan, Begonia Water Spirit, Begonia Heart, Sue Sue, Long Wuji, Beiji Modao, Xiao Xiangxi, dan Huagu semuanya berasal dari tempat yang sama? Tidak, ada 10 orang di dalam kuda hitam, 9 dari mereka berasal dari tempat yang sama. Semua orang terkejut. Ya, Pulau Tianming, yang merupakan yang terkuat di pulau besar ke-36, sekarang hanya tersisa 3 orang. Hehe, lihat, aku bilang kamu masih tidak mendengarkan, mereka semua adalah pejuang dari Pulau Zulong. Pulau Zulong. Pulau kecil itu, ya Tuhan, ini tidak mungkin. Mendengar kata-kata ini, banyak orang yang tidak jelas juga tercengang. Mereka mengira hanya ada Ling Xiao, Jin Yan, Sue Sue dan lainnya di Pulau Zulong. Siapa tahu ada begitu banyak. Pulau Tianming, pulau terbesar, terlalu bullish. Bahkan ada lebih banyak prajurit daripada salah satu dari 4 lembah abadi. Aku tidak percaya, kenapa ada begitu banyak orang jenius di Pulau Zulong. Selain itu, Si Haotian, Haitang Sun, dan Taiyuan Bingchen yang tersingkir juga berasal dari Pulau Zulong. Meskipun mereka tersingkir, tapi itu juga telah diakui oleh 4 sekte besar. Dengan cara ini, Pulau Zulong terlalu mengagumkan. 12 orang dipilih. Kejutan dan diskusi orang tidak akan mempengaruhi semua orang yang berpartisipasi dalam penilaian. Ling Xiao melangkah ke level lagi. Tingkat ke-7 dan ke-8 menguji kemampuan komprehensif. Terus-menerus mengatasi kesulitan dalam lingkungan yang kompleks. Anda harus menggabungkan berbagai kemampuan untuk lulus. Level seperti itu secara alami bukan masalah bagi Ling Xiao. Dia masih melewati level hanya dalam 1 menit. Kali ini, tunggu sedikit lebih lama. Waktu tunggu untuk beberapa kali pertama terlalu singkat, dan beberapa terlalu mencolok. Petik 2. Memikirkan hal ini, Ling Xiao hanya duduk di dalam dan mulai berlatih. Di luar, sinar cahaya bersinar. Banyak prajurit telah dieliminasi. Mereka yang bisa memasuki level ke-7 dan ke-8 tidaklah mudah. Lagi pula, hanya ada 30 orang. Tapi masih ada titik kuat dan lemah. The Magic Knife of the North tersingkir di tingkat ke-8. Tapi performanya sudah cukup baik. Sekte Setan Langit telah memesannya terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu khawatir. Semakin sampai akhir, semakin menakutkan. Bahkan prajurit di tingkat pedang sihir wilayah utara telah dieliminasi. Ya, mengerikan. Semua orang sedikit malu ketika mereka melihat bahwa pisau sihir alam utara dihilangkan. Bagaimanapun, penampilan pisau sihir wilayah utara sebelumnya sangat luar biasa. Itu adalah salah satu dari 3 orang di Pulau Tianming, dan itu benar-benar dihilangkan. Jenius teratas dari lembah 4 dewa juga telah dieliminasi. Apakah kedua level ini begitu menakutkan? Petik 2. Semua orang menghela nafas. 9 orang di Pulau Zulong hanya menghilangkan 1 pisau sihir batas utara, dan sisanya masih ada di sana. Emas asli tidak takut api, ini terlalu bagus, bisakah mereka berdelapan lulus ujian? Bukan. Petik 2. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Bahkan Peri Chen-si tersingkir. Sampai sekarang, belum ada yang lulus ujian. Seseorang mengerutkan kening. Tidak semuanya akan dihilangkan, kan? Namun, pada saat ini, bola cahaya muncul. Ini dia, wanita itu.
Orang-orang semua melihat bola cahaya. Itu Haitang Suiling yang muncul di sana. Aku menggosok, ini bukan 4 jenius hebat, ini wanita ini terlalu mengejutkan. Seberapa kuat wanita ini? Entahlah, toh aku bisa menjadi yang pertama lulus, sama sekali tidak mungkin menjadi lemah. Awalnya, dalam pikiran orang, 4 jenius harus menjadi yang tercepat untuk dilewati. Tanpa diduga, roh air Haitang memimpin. Saat berikutnya, bola cahaya lain muncul. Kali ini, Jin Yan muncul. Bukan 4 jenius hebat, sebenarnya Jin Yan, orang ini terlalu hebat. Semua orang terkejut, tapi saat Jin Yan muncul, Yan Di, salah satu dari 4 jenius besar, muncul. Mengapa kita belum melihat Ling Xiao? Apakah kita melebih-lebihkan dia? Semua orang sedikit bingung. Apa yang dilebih-lebihkan atau diremehkan? Dia tidak tampil sangat baik sepanjang waktu, dan diperkirakan dia bisa melewati level dengan baik. Hampir tidak mungkin untuk peringkat pertama. Semua orang menggelengkan kepala. Tidak sekalipun Ling Xiao menempati peringkat pertama di beberapa level pertama. Mereka secara alami berpikir bahwa Ling Xiao hanya dapat dianggap sebagai kelas menengah ke atas. Setelah Kaisar Yan, Yu Xiaozi, Dong Xianhuo, dan Ouyanggu melewati bea cukai satu demi satu. Setelah itu, hari pertama Pulau Tianming juga dilewati oleh Tianhan. 4 orang muncul bersamaan. Huagu, Sue, Long Wuji, dan Malam Biru dari pulau terbesar kedua, Islandia yang dingin. Lan Ye tidak berpartisipasi dalam 2 penilaian pertama, tetapi Ling Tianzong masih mengizinkannya untuk berpartisipasi langsung dalam penilaian ketiga. Yang lain tidak keberatan, karena Lan Ye cukup kuat. Saya khawatir kekuatannya bisa menjadi peringkat pertama. Kenapa Ling Xiao belum muncul? Bukankah itu terlalu aneh? Masuk akal untuk bisa mengalahkan Xiao En dengan sangat buruk. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Sean terlalu buruk. Set, hati-hati. Seseorang menunjuk ke arah Ling Tianzong dan berbisik. Di sisi Ling Tianzong, ekspresi Xiao Nan sangat suram. Dia terlalu kontradiktif sekarang. Di satu sisi, dia berharap Ling Xiao akan mati begitu saja di dalam. Di sisi lain, dia berharap Ling Xiao dapat menunjukkan efektivitas tempur yang kuat, yang membuktikan bahwa saudaranya Sean tidak buruk. Penderitaan batin benar-benar tidak nyaman. Dia bahkan ingin berbicara mewakili Ling Xiao. Tapi bukankah itu terlalu konyol? 10 orang penuh telah muncul di kehampaan. Setiap orang berada dalam lingkup cahaya tetapi lingkup cahaya ini secara bertahap mendekat, seolah-olah bergabung menjadi satu. Xiao Xiangzi bertahan untuk waktu yang lama, tetapi tersingkir. Beberapa penyesalan. Akhirnya orang ke-11 muncul. Ini hati Begonia. Ling Xiao belum muncul. Bos, apa ini untuk bermain? Long Wuji tersenyum. Tuan tentu tidak ingin keluar terlalu awal, tapi kali ini saya sudah menunggu terlalu lama. Sue tersenyum pahit. Ya, sudah terlalu lama. Kalau begitu kamu hanya bisa menunggu, ini belum waktunya. Sejak itu, 11 orang, termasuk penonton, semuanya menunggu Ling Xiao muncul. Tapi Ling Xiao sepertinya hilang, dan sudah lama tidak keluar. Banyak orang mulai berbicara. Ling Xiao mengalahkan Sean, bukankah itu karena Sean pernah terluka sebelumnya? Atau cara licik apa yang digunakan? Kalau tidak, bagaimana bisa begitu buruk? Di mana mereka tahu bahwa Ling Xiao tertidur di dalam? Masuk ke dalam perasaan misterius dan misterius. Menurut peraturan, level ke-7 dan ke-8 tidak boleh lebih dari 1 jam. Akibatnya, pada 59 menit, Ling Xiao muncul, juga membentang. Aku tidur sangat nyaman kali ini. Biarkan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak seni bela diri. Dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri masa lalu. Orang ini tersedak tepat waktu, kan? Apa itu mencubit waktu? Saya pikir itu hanya kemampuan yang tidak mencukupi, dan sekarang sudah cukup untuk lulus ujian. Beberapa orang meragukan, beberapa mengejek. Tapi Ling Xiao tidak peduli dengan para idiot ini. Setelah bola cahayanya muncul, 12 bola cahaya akhirnya bergabung menjadi satu. Ini adalah 12 orang terakhir. Sisanya telah dieliminasi. Di antara 12 orang ini, ada 7 orang di Pulau Zulong. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Anda tahu, ini Fulong Sensu. Hanya ada 4 prajurit di benua Fulong, ditambah Malam Biru pulau terbesar kedua. Ini benar-benar menjadi kinerja Pulau Zulong. Halo semuanya, Ling Xiao tersenyum dan menyapa semua orang.
Di Pulau Zulong, semua orang berkumpul sambil tersenyum. Mereka semua milik mereka sendiri. Selain tulang bunga, tapi Huagu tampaknya juga tidak memusuhi mereka. Tapi wajah 5 orang lainnya tidak enak dilihat. Itu semua adalah tampilan penghinaan. Karena Ling Xiao membuang terlalu banyak waktu berharga mereka. Di tengah bola cahaya besar, sebuah arena muncul. Segera, 2 orang dikirim langsung ke ring. Ini benar-benar acak, jadi sangat sulit untuk mengatakan siapa yang bertemu dengan siapa. Tapi itu tidak masalah, jika Anda bisa pergi ke akhir, Anda pasti telah diambil oleh 5 sekte. Hal berikutnya adalah hanya untuk memperbaiki namanya. Yandi dan Lan Ye adalah yang pertama naik ke panggung. Kaisar Yan adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Lembah Abadi Utara. Blue Knight hanya nomor 1 di Islandia yang dingin. Di permukaan, Kaisar Yan akan memenangkan permainan ini, dan hampir tidak ada kecelakaan. Tapi Lan Ye jelas tidak berniat mengakui kekalahan. Ketika saya sampai di sini, saya harus berjuang keras untuk menunjukkan kekuatan saya. Bahkan jika Anda kalah, itu dianggap sebagai kemuliaan. Apakah kamu tidak mengakui kekalahan? Kata Yan di acuh tak acuh. Hehe, jika kamu memiliki kekuatan, aku secara alami akan menyerah, tetapi ini belum waktunya. Lan Ye tersenyum. Benarkah? Kalau begitu kamu harus siap menanggung kesulitan. Kaisar Yan mencibir. Di atas tangannya, nyala api yang mengerikan menyala. Lan Ye tidak berani meremehkan musuh, dan langsung meledak dengan kekuatan garis keturunan, berubah menjadi paus raksasa. Ini adalah duel antara air dan api. Dalam keadaan normal, air mengalahkan api. Inilah mengapa Lan Ye ingin bertarung. Tapi setelah pertempuran dimulai, Lan Ye tahu bahwa dia salah. Salah. Alasan mengapa Kaisar Yan adalah Kaisar Yan sangat kuat. Satu gerakan, hanya satu gerakan, Lan Ye diledakkan dari ring. Nyala api yang menakutkan, Lan Ye tidak bisa menghentikannya sama sekali. Terlalu kuat, ini memang jenius pertama yang diakui oleh Fulong Senzu. Kekuatan semacam ini terlalu mendominasi. Anda tahu, Lan Ye telah melepaskan kekuatan garis keturunan. Tapi Kaisar Yan tidak. Kamu bisa mengalahkan Lan Ye dengan satu gerakan, seberapa besar jarak antara keduanya. Ini bagus untuk sekte Tianyang kita. Huff, dia milik Ling Tianzong kita. Kinerja Kaisar Yan yang luar biasa benar-benar membuat 5 sekte sangat tertarik. Namun, sekte Raja Surgawi, sekte Pola Surgawi, dan sekte Setan Langit semuanya memiliki persyaratan khusus. Aku menginginkannya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Hanya mungkin Ling Tianzong yang bersaing dengan Tianyang Song. Sesuatu yang hidup dan hidup. Kaisar Yan dengan dingin mendengus dan berjalan keluar dari ring. Berjalan ke kursi pemenang, duduk dan menunggu. Dalam pertempuran kedua, Hai Tangxin sayangnya bertemu dengan Yu Xiaozi. Yu Xiaozi adalah orang kuat di Fulong Senzu setelah Kaisar Yan. Meskipun hati Hai Tang sudah sangat baik, tapi bagaimanapun juga, sulit untuk mengalahkan Yu Xiaozi. Dikalahkan, Yu Xiaozi juga duduk di kursi pemenang, menunggu hasil lainnya. Dalam pertempuran ketiga, salah satu pihak adalah Hai Tang Suiling. Yang lainnya adalah Tulang Bunga. Huagu tidak mau mengaku kalah. Bertarung keras dengan Hai Tang Suiling, dia menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Tapi itu masih dikalahkan oleh Hai Tang Suiling. Yang ketiga untuk maju adalah Hai Tang Suiling. Pertempuran keempat adalah Perang Saudara di Pulau Zulong. Long Wuji benar-benar bertemu Sue Sue. Pertempuran ini adalah yang paling sulit. Keduanya memiliki kekuatan yang setara. Bakatnya lumayan, dan mereka semua mendapat bimbingan Ling Xiao. Akhirnya, pertempuran berlangsung ratusan putaran. Sue Sue sedikit lebih baik. Long Wuji tidak berdaya 100 kali. Nyatanya dia dirugikan. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, Long Wuji mungkin tidak akan kalah dari Sue Sue. Hanya saja karena dia seorang kenalan, dia tidak akan kejam. Dalam pertempuran kelima, giliran Ouyanggu dan Jin Yan di Lembah Sixian. Banyak orang optimis tentang Ouyanggu dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, Ouyanggu adalah salah satu dari 4 jenius besar. Dia harus lebih yakin untuk menang. Tetapi hasil dari pertempuran itu agak tidak terduga. Hanya 10 trik. Ouyanggu dikalahkan. Di bawah api emas yang menakutkan dari Golden Flame, Ouyanggu benar-benar ditekan. Bahkan 1/10 dari kekuatannya sendiri tidak dapat digunakan.
Juga sangat kesal. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Jin Yan tidak meledakkan kekuatan garis keturunan dari awal hingga akhir. Dia telah mengalahkan Ouyang Gu, dan betapa mengerikan kekuatannya sendiri, bisa dibayangkan. Pulau Zulong, benar-benar mengerikan. Orang-orang hanya bisa menghela nafas. Sebanyak 7 orang masuk 12 teratas di Pulau Zulong. Hari ini, 3 orang telah dipromosikan. Haitang Suiling, Sue Sue, Jin Yan. Yang paling menakutkan adalah Jin Yan ternyata dipromosikan dengan mengalahkan Ouyang Gu, salah satu dari 4 jenius. Anda tidak dapat melakukannya tanpa kekaguman. Hahaha, visi saya sangat bagus, saya sudah optimis tentang dia sejak awal, dia bergabung dengan Sekte Tianyang saya, dia adalah pilihan terbaik. Faktanya, sejak awal, Sekte Tianyang menyukai Jin Yan. Sekarang, pikiran mereka menjadi lebih kuat. Hehe. Kata-kata ini tidak benar, ada iblis yang mengerikan pada anak ini, paling cocok untuk bergabung dengan sekte setan surgawi saya. Jin Yan memang memasukkan janin ajaib sebagai tubuh. Dia mengolah cara ajaib, dan tidak ada masalah sama sekali. Aku cocok dengan Ling Tianzong, dan dia juga cocok untuk bergabung denganku Ling Tianzong. Utusan surgawi Ling Tianzong dengan dingin mendengus. Hahaha, jangan pikirkan itu, dia adalah teman Ling Xiao. Kamu telah menyinggung Ling Xiao, dan masih ingin temannya memasuki Ling Tianzong. Anda memimpikannya. Petik 2. Utusan Dewa Sekte Tianyang dengan jijik berkata. Utusan ilahi Ling Tianzong mengerutkan kening, yang memang benar. Mereka menyinggung Ling Xiao, dia bahkan menyinggung teman Ling Xiao. Ini benar-benar hal yang sangat buruk. 12 orang telah bertempur dalam 5 pertempuran. Sisanya adalah Ling Xiao dan Dong Xian yang terbakar. Dong Xian Huo, penguasa nomor 1 lembah Dong Xian. Mendengarkan namanya, Anda tahu itu ada hubungannya dengan Dong Xian Feng. Saudaraku, ajari dia. Dong Xian Feng berteriak dari bawah. Dia kalah dari Ling Xiao dan membenci Ling Xiao. Dia tidak punya cara untuk membalas dendam, jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada saudaranya Dong Xian Huo. Jangan khawatir, Dong Xian Huo sedikit memandang rendah Ling Xiao. Karena Ling Xiao membuang terlalu banyak waktu di level ke-7 dan ke-8. Tidak layak disebut sama sekali. Dia memandang Ling Xiao dan berkata dengan dingin, kamu tidak akan mengakui kekalahan, kan? Tentu saja tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku menyerah. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Dia tidak berpura-pura, itu karena Dong Xian Huo tidak memenuhi syarat, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya benci senyum hippie ketika seseorang berbicara kepada saya. Jangan berpikir bahwa jika Anda mengalahkan Dong Xian Feng, Anda memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. 3 trik. Dalam 3 pukulan, kalahkan Anda. Petik 2. Dong Xian Huo relatif sederhana, mengatakan 3 gerakan untuk mengalahkan Ling Xiao, bukan 1 gerakan. Karena bagaimanapun juga Ling Xiao mengalahkan Sean. Hehe, aku hanya butuh 1 trik untuk mengalahkanmu. Ling Xiao tersenyum. Arogan. Dong Xian Huo benar-benar marah, dan Ling Xiao benar-benar berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam 1 gerakan, bagaimana ini bisa membuatnya merasa sangat malu. Dengan marah, dia langsung melepaskan darah dan jiwa bela dirinya. Ini adalah burung api yang menyala dengan api. Haha, garis keturunan ketiga, lepaskan. Ling Xiao tidak berencana membuang waktu kali ini. Taiko Wusheng langsung menjelma. Kemudian Azure Dragon Sabre di tangannya menunjuk ke arah lawan. Gunakan pisau panjang sebagai tombak. Gunakan teknik tombak Dewa Perang. Kekuatan Huang, teknik tombak Dewa Perang. Padatkan seni tombak Dewa Perang dengan kekuatan keliaran. Daripada memadatkan esensi sejati, kekuatan ini telah meroket dengan beberapa tingkatan. Detik berikutnya, pedang Azure Dragon miliknya mengunci Dong Xian Huo. Pada saat itu, Dong Xian Huo menyadari keberadaan mengerikan seperti apa yang dia hadapi. Raksasa yang sebenarnya, dia baru menyadari sekarang bahwa apa yang Sean telah ditipu, dan apa yang Sean telah terluka parah sebelum dia dikalahkan. Itu semua omong kosong. Ling Xiao terlalu kuat, luar biasa kuat, saya menyerah. Merasakan nafas yang mengerikan, Dong Xian Huo benar-benar berteriak untuk mengakui kekalahan. Dia bahkan tidak berani melawan Ling Xiao. Ini mengecewakan banyak orang, karena mereka adalah pengamat, mereka tidak bisa merasakan tekanan mengerikan dari Dong Xian Huo sama sekali. Jadi saya tidak tahu seberapa mengerikan langkah Ling Xiao.
Dong Xianhuo tahu betul bahwa dia tidak bisa menghentikan pukulannya, dan dia tidak bisa menghindarinya. Setelah pukulan ini, dia pasti akan mati. Hehe, itu cerdik. Ling Xiao mencibir. Garis keturunan ketiga pulih. Api peri timur telah diteleportasikan di luar bola cahaya. Sejauh ini, semua 6 pertempuran telah berakhir. Pulau Zulong dipromosikan menjadi 4 pemain. Dan benua Fulong dipromosikan menjadi keduanya. Tidak ada seorang pun di Oshima. Banyak orang yang malu. Mereka telah mengejek Pulau Zulong sebelumnya. Mendengar para pejuang Pulau Zulong, mereka semua mengejek dan menyindir. Tapi hari ini, saya benar-benar menyadari kebenaran bahwa orang tidak bisa melihat wajah mereka. Bahkan tuan muda dari 5 sekte besar terkejut. Paling tidak, 6 orang yang dipromosikan terakhir, masing-masing, tidak dapat ditandingi. Terlalu kuat, benar-benar tidak terduga bahwa Fulong Shenzhou memiliki kejeniusan seperti itu. Mata semua orang tertuju pada 6 orang terakhir, dan mereka melemparkan kecemburuan dan kekaguman mereka. Utusan surgawi Ling Tianzong berkata dengan dingin, duel terakhir sangat sederhana. Anda berenam bertarung, dan siapapun yang jatuh ke dalam ring akan dieliminasi. Sampai tempat pertama, di sini, saya ingin memberi Anda kemenangan. Siapapun yang bisa mendapatkan tempat pertama akan mendapatkan harta karun. Tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan harta ini, Anda harus bergabung dengan Ling Tianzong saya. Petik 2. Orang ini pintar. Pendekatan seperti itu jelas ditujukan untuk merekrut bakat untuk Ling Tianzong. Jenius yang bisa menjadi orang terakhir pastilah jenius yang paling berbakat. Kami juga memiliki hadiah harta karun. 4 kasus lainnya melihat situasi dan buru-buru berteriak, dan hadiahnya tidak akan pernah lebih buruk daripada hadiah Ling Tianzong. Orang yang ingin menerima yang terbaik, bahkan jika atributnya berbeda, mereka dapat dikultivasikan. Itu bukan masalah besar. Kalian berdua turun. Ling Xiao memandang Kaisar Yan dan Yu Xiaozi. Apakah kamu ingin lebih sedikit menggertak? Kaisar Yan mengerutkan kening, tidak apa-apa. Kalian akan bergabung bersama. Aku akan kalah jika aku takut. Hehe, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku sendirian, dan memperlakukan kalian berdua. Ling Xiao tersenyum tipis. Kamu sombong. Kaisar Yan sangat marah. Beberapa orang sangat memandang rendah mereka. Apa pendapatmu tentang mereka? Bukankah itu layak disebut? Aku benar-benar gila. Salah satu dari kalian berdua adalah nomor 1 di Lembah Abadi Utara dan yang lainnya adalah nomor 1 di Lembah Nanxian. Ini bukan masalah besar. Bagaimanapun, saya sudah mengalahkan Dong Sengu terlebih dahulu. Petik 2. Ling Xiao tersenyum. Bawa aku untuk memberitahumu, aku jauh lebih baik dari mereka. Kaisar Yan sangat marah dan mengecam Ling Xiao dengan telapak tangan. Angin palem yang berkobar sepertinya mencairkan segalanya. Ling Xiao tersenyum menghina, lalu menepuk telapak tangan, juga terbakar dengan api yang mengerikan. Itu hanya api hijau. Bang! Kaisar Yan bahkan mundur 3 atau 4 langkah berturut-turut. Ling Xiao berdiri di sana tanpa bergerak, dia juga tidak menanggapi. Serangan Kaisar Yan, meskipun sangat kuat, tapi dibandingkan dengan Demon Flame Palem miliknya, itu tidak cukup untuk dilihat. Haha, kekuatannya bagus, tapi kamu bukan lawanku. Ling Xiao tersenyum dan berkata, sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk menyerah. Aku khawatir kamu akan kehilangan muka nanti. Inilah yang dikatakan Kaisar Yan kepada Lan Ye. Sekarang, Ling Xiao menggunakannya untuk berbicara dengan Kaisar Yan. Ini membuat Yan semakin marah. Kapan dia benar-benar direduksi menjadi berombak yang sama seperti Lan Ye? Cukup tak tertahankan. Sialan, aku mengerti bagaimana kamu bisa memblokirnya. Panas tanpa henti. Petik 2. Kaisar Yan pecah dengan panik dan menyerang. Terus-menerus meledakkan tinju api yang berapi-api. Pukulan lebih kuat dari pukulan. Di mana tinju Huo berbicara, udara langsung meleleh. Semuanya terbakar. Adegan itu menakutkan. Seni bela diri api Kaisar Yan ini tidak akan berpengalaman, saya khawatir dia telah berkultivasi ke ranah daceng. Ini sebanding dengan Demon Flame Palem Ling Xiao. Di sebelahnya, Yu Xiaozi tidak bergerak, tetapi alisnya berkerut. Tangannya setara dengan Yandi. Benar-benar tidak terduga bahwa Ling Xiao mampu memblokir serangan Kaisar Yan. Ling Xiao masih tersenyum tipis, memobilisasi 4 naga, dan sekali lagi melepaskan telapak api iblis. Jejak telapak tangan yang keras meledak, dan semua yang ada di depannya hancur. Saat berikutnya, Demon Flame Palem Ling Xiao terus meledak ke arah Kaisar Yan.
Kaisar Yan, kan, aku akan menggunakan api terbaikmu untuk mengalahkanmu. Lihat apa lagi yang bisa Anda sombongkan. Petik 2. Bum bum bum. Kaisar Yan dipukuli terus-menerus dalam kekalahan. Sudut mulutnya mengeluarkan darah. Tanah di sekitarnya telah terbakar hingga menjadi bencana. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan mendorong dan melindungi kerusakan yang mengerikan dengan Yuan sejati hehe, yang disebut orang pertama di Fulong Shenzhou, sepertinya tidak begitu baik. Kamu adalah nomor 1, lebih baik untuk berikan padaku bagaimana. Petik 2. Ling Xiao tersenyum dan menyuntikkan kekuatan liar ke telapak api iblis. Bom lagi. Wajah Kaisar Yan berubah drastis, dan kekuatannya hampir mencapai batasnya, yaitu, tidak ada ledakan kekuatan garis keturunan. Seringai muncul di sudut mulut Ling Xiao. Ingin bermain dengannya tanpa meledakkan kekuatan garis keturunan. Itu hanya mencari kematian. Ledakan. Demon Flame Palem mengecam pertahanan Yan Emperor. Kaisar Yan langsung meledak. Untungnya, Yu Xiaozi mengambil tembakan dan menghentikannya. Mencegah Kaisar Yan dieliminasi secara langsung. Yu Xiaozi secara alami memiliki idenya sendiri. Jika Kaisar Yan tersingkir, maka giliran berikutnya. Saya akan membunuh kamu. Kaisar Yan marah, dia tahu dia meremehkan musuh. Alasan mengapa dia tidak mau melepaskan darah adalah karena pihak lain juga belum melepaskannya. Dia merasa bahwa dia pasti bisa mengalahkan lawan tanpa meledakkan kekuatan garis keturunan. Namun, fakta memberinya tamparan di wajahnya. Biarkan dia memahami sebuah kebenaran. Ling Xiao jauh lebih baik darinya. Jika dia tidak meledakkan kekuatan garis keturunannya, dia pasti bukan lawan Ling Xiao. Ayo bergandengan tangan, Yu Xiaozi. Jika tidak, itu akan menjadi masalah. Kaisar Yan memandang Yu Xiaozi dan berkata, Yu Xiaozi juga mengangguk. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, mereka harus mengalahkan Ling Xiao. Jika tidak, itu akan terlalu memalukan. Basis kultivasi Kaisar Yan adalah tingkat kesempurnaan ke-6 di alam pil ilahi. Yu Xiaozi memiliki basis kultivasi yang sama dengannya. Efektivitas tempurnya juga sebanding. Salah satu dari keduanya dapat dengan mudah mengalahkan Kaisar Kuasi biasa. Karena itu, tingkat kejeniusan ini juga disebut raksasa muda. Pada saat ini, Kaisar Yan meledak dengan kekuatan garis keturunan, dan sebelum Yu Xiaozi mulai, dia membunuh Ling Xiao lagi. Panas yang tak berujung, membakar langit dan menghancurkan bumi. Rambut merah menjadi lebih dari 10 meter, seperti nyala api. Dia tidak sabar untuk meluncurkan serangan mengerikan terhadap Ling Xiao. Pada saat ini, kekuatan garis keturunannya telah meledak, dan jiwa bela diri garis keturunannya adalah gunung api yang menakutkan. Sangat kejam, Ling Xiao tidak berani meremehkan musuh, dan kekuatan garis keturunan pecah. Itu adalah darah menara jiwa. Garis darah menara jiwa meletus, dan seluruh kekuatan tubuhnya meroket. Memegang tombak 10.000 naga di tangannya, itu berubah menjadi bayangan tombak di langit, dan menusuk dengan panik. Teknik tombak pembunuh naga ditampilkan satu persatu. Menembus panas tak berujung. Dalam waktu singkat, keduanya memainkan selusin gerakan. Namun, Kaisar Yan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kaisar Yan meledak dari kekuatan garis keturunan, dan berpikir dia setidaknya bisa menggambar dasi dengan Ling Xiao. Dengan cara ini, itu tidak akan kehilangan muka terlalu banyak. Pada saat ini, Yu Xiaozi bisa mengalahkan Ling Xiao lagi. Namun kenyataan menamparnya dengan keras. Dia masih ditekan oleh Ling Xiao. Seberapa kuat darah Ling Xiao? Sangat kuat. Apakah ini kekuatan tempur nyata Ling Xiao? Bahkan Kaisar Yan yang telah meledak dari kekuatan garis keturunan telah menekannya. Ya, sepertinya kita meremehkannya. Kultivasinya tidak lebih dari puncak ketujuh dari alam pil ilahi, yang jauh di belakang Kaisar Yan. Namun, itu bisa menekan Kaisar Yan. Sepertinya orang ini sengaja menunda waktu ketika dia melewati level sebelumnya. Petik 2. Ya, kami semua meremehkannya. Saya pikir Sean terlalu lemah, tetapi sekarang tampaknya kegagalan Sean terlalu normal. Ling Xiao sangat kuat, bahkan jika itu adalah Xiao En, tidak mungkin menjadi lawannya. Petik 2. Yu Xiaozi, kamu belum menembak. Jika saya kalah, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Kaisar Yan meraung keras. Yang akan datang, Yu Xiaozi juga sadar diri. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Ling Xiao sendirian. Mungkin dia bisa bergabung dengan Kaisar Yan dan mengalahkan Ling Xiao. Karena itu, dia langsung melepaskan kekuatan darah.
Jiwa bela diri garis keturunannya ternyata adalah hutan bambu. Jiwa bela diri yang aneh. Saya tidak tahu apa efeknya. Pada saat berikutnya, klarinet dimainkan di mulut Yu Xiaozi dengan musik yang anggun. Seluruh hutan bambu berbunyi. Daun bambu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi senjata tersembunyi yang sangat tajam, menembak ke arah Ling Qiao seperti badai sekuali. Pada waktu bersamaan, musik kekerasan tiba-tiba menyebabkan efektivitas tempur Kaisar Yan melambung. Seru Ling Giok ini tidak hanya kuat dalam dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan tambahan yang sangat kuat. Hahaha, kamu seharusnya sudah bergabung sejak lama, jika tidak, kamu tidak akan bersenang-senang bermain. Ling Xiao tertawa dan melepaskan garis keturunan naga leluhur. Naga leluhur, menara senjata dan jiwa. Ada cahaya yang bersinar di atas kepalanya. Perang, sungguh menyenangkan untuk melepaskan dua jiwa bela diri garis keturunan dan bertarung melawan dua jenius top. Demon Flame Palm dan Dragon Slaying Spear ditumpangkan. Di dalam bola cahaya, pertempuran antara ketiganya telah mencapai tahap yang sangat panas. Jin Yan dan yang lainnya ada di sana menyaksikan kegembiraan itu. Sejauh ini, kedua belah pihak telah mempertahankan keseimbangan sementara. Tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Segera, kedua belah pihak telah bertarung lebih dari 50 gerakan. Ling Xiao menjadi lebih bersemangat saat dia bertarung. Hanya lawan seperti itu yang bisa membuatnya bersemangat. Hanya dengan begitu dia bisa menginspirasi semangat juang. Adegan ini membuat semua orang yang tidak mengerti Ling Xiao tercengang. Mereka tidak menyangka Ling Xiao begitu tirani. Ketika basis kultivasi tidak sebagus situasi lawan, dia sebenarnya adalah satu musuh dan dua, dan masih tidak membiarkan angin jatuh. Ini terlalu mempesona. Orang ini, Sekte Raja Surgawi saya harus memilikinya, dan untuk menggunakan senjata sedemikian rupa, itu pasti milik Sekte Raja Surgawi saya. Sekte Raja Surgawi berkata dengan penuh semangat. Perselisihan pertama dimulai saat ini. Ini hampir menjadi demam. Omong kosong, jika Anda menggunakan tombak, Anda harus bergabung dengan Sekte Raja Surgawi Anda. Saya pikir teknik Sein Rune-nya juga bagus. Bergabung dengan Sekte Rune Surgawi saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kalian semua salah, dan cara iblisnya akan sangat kuat. Telapak api iblis benar-benar mengejutkan. Dia harus bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi saya. Jangan merampokku, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia harus bergabung dengan Sekte Matahari Surgawi. 4 sekte besar berselisih lagi. Hanya Dewa Ling Tianzong yang mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka bahwa penampilan Ling Xiao akan sangat luar biasa, sangat mengesankan. Dia tidak akan mengizinkan Ling Xiao untuk berpartisipasi dalam penilaian. Cukup melakukan hal yang paling bodoh. Setelah waktu yang lama, dia memutuskan untuk meletakkan wajah lamanya. Ling Xiao, selama kamu bergabung dengan Ling Tianzongku, keluhan sebelumnya akan terhapus. Dia akhirnya berbicara. Sebelumnya, 4 sekte besar berkompetisi, dan sekarang Ling Tianzong telah ditambahkan. Itu benar-benar karena kinerja Ling Xiao sangat luar biasa. Tidak akan berhasil jika Anda tidak mengambilnya. Akan sangat disayangkan jika anak yang luar biasa seperti itu menyelinap pergi. Wajah Xiao Nan sangat jelek. Utusan itu sebenarnya ingin Ling Xiao bergabung dengan Ling Tianzong. Apakah dia lupa bahwa Ling Xiao membunuh Xiao En? Brengsek, brengsek. Pada saat ini, pertempuran di dalam bola cahaya telah memasuki tahap akhir. Ling Xiao menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan secara bertahap mulai menekan mereka berdua. Lagi pula, dia sendirian, jadi gerakannya sangat pintar. Namun, Kaisar Yan dan Yu Xiaozi tidak pernah bekerja sama, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, akan selalu ada beberapa kekurangan dalam kombinasi sementara. Secara alami hilang secara bertahap. Keduanya ketakutan, mereka tidak pernah berpikir bahwa harus ada kehadiran jahat seperti itu di dunia. Keduanya bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika mereka bergabung benar-benar mengerikan. Anda tahu, mereka belum pernah menempatkan Ling Xiao di mata mereka sebelumnya. Dia tidak menganggap serius Ling Xiao sama sekali. Bahkan jika Ling Xiao membunuh Xiao En, itu bukan apa-apa di mata mereka. Bagaimanapun, Xiao En hanya memiliki 1 tingkat kesempurnaan di alam pil ilahi. Dan keduanya adalah 6 tingkat kesempurnaan di alam pil ilahi. Dengan kekuatan mereka, mudah untuk mengalahkan Sean. Jadi aku tidak peduli sama sekali. Baru setelah Ling Xiao mengalahkan Dong Xianhuo,
mereka secara bertahap menyadari ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun, Dong Xianhuo adalah tingkat kelima dari alam pil ilahi. Sekarang, mereka bahkan lebih ngeri. Ling Xiao melawan mereka berdua sendirian, dan masih menekan mereka, itu tidak terbayangkan. Yah, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Dengan kekuatan ini, aku masih dikenal sebagai jenius top, aku merasa terhina untuk kalian semua. Ling Xiao berkata dengan jijik. Yu Xiaozi, jangan sembunyikan dirimu. Kaisar Yan melirik Yu Xiaozi. Siap mati-matian. Keduanya melepaskan kekuatan terakhir mereka pada saat yang sama. Bahkan menggunakan metode rahasia. Semua yang ada di dunia telah lenyap. Gunung berapi langit. Petik 2. Kaisar Yan meraung, dan semua kekuatan kekerasan berkumpul menjadi satu serangan.